doang explore. Main game ya. Mm-mm, Gen yes. main Gen main Roblox nggak? Ya. Main. Oke, nanti kapan-kapan kita bisa mabar. Iya. Oke. Oke, terima kasih, Gen. Oke, sama-sama. Iya, baik. Selanjutnya, Abraham, silakan. Nama saya Abraham, bisa Ya, dipanggil Brian atau Abraham. ya, Saya sekarang ada di Jakarta Barat. di Hobi Jakarta saya, Barat. hmm, hobi saya main game, baca buku, olahraga. Wih, keren. Bisa dipanggil Brian ya? Oke, Ya, oke. Oke, terima kasih Brian. Jadi kita udah saling kenal ya. Mungkin ada satu temennya, tapi mungkin berhalangan atau lambat. Oke, kita udah saling kenal sekarang. Jadi kita langsung masuk aja ke inti hari ini ya. Yaitu kita mau belajar. Ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, adik-adik mengambil kursus Python Pro ya. Kakak mau nanya, sebelumnya udah pada tahu ngoding gitu? Udah pernah ngoding pakai Python? udah pernah. Udah pernah ya? Oke. Brian udah pernah ngoding. Pernah buat project apa tuh? Project bikin kayak yang di XX1 itu, buat film, buat Oh, buat cerita gitu. Oh, keren ya. Brian udah pernah buat project seperti itu. Ya, teman-teman yang lain gimana? Udah pernah belajar coding sebelumnya? Belajar Python? Saya belum Kak, saya baru pertama kali. Iya, oke. Nanti kita akan belajar sama-sama. Baik, kakak izin untuk share screen ya. Baik, kakak share screen dulu. Baik, kakak mulai saja. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan pengenalan dasar Python terlebih dahulu. Karena ada teman-teman yang belum pernah eh, tahu sama sekali tentang coding. Jadi kita modul pertama pelajaran kita adalah pengenalan dasar Python. Ya, apa saja sih yang kita akan pelajari ya gitu? Adik-adik harus tahu nih alasan pemrograman dengan Python itu sangat keren. Belajar kapabilitas platform daring untuk pengembangan software. Susun program Python pertama Anda. Mungkin Brian bukan pertama ya, tapi nanti kita akan sama-sama coding untuk pertama kalinya. Nah, kita lompati saja ini. Nah, kenapa sih kita itu harus belajar Python? Kalau kakak nanya, adik-adik kenapa ngambil kursus Python Pro? Ada yang bisa bantu jawab? Karena Python bakal berguna di masa depan. Iya, bener banget. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, kita langsung aja ya. Nah, Python adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi faktanya, Python itu merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak penggunanya di dunia. Ini penilaian dilakukan oleh IEEE. Ini sebuah eh, lembaga penelitian seperti itu, publikasi ya, menyatakan ya. Jadi karena Python itu paling banyak penggunanya, berarti Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling populer dan bisa digunakan di banyak bidang seperti itu adik-adik. Nah, mengapa kita program Python? Mungkin adik-adik ada yang belum tahu kalau ternyata Google yang adik-adik gunakan, YouTube, ya, itu semua adalah perusahaan atau produk yang dihasilkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Bukan hanya ini adik-adik ya, banyak. Bahkan Instagram itu juga, ya mungkin adik-adik ada yang main Instagram, Instagram itu juga dibangun dengan Python. Ada banyak ya. Ini mungkin game ya. Game-game ini dibangun atau dibuat dengan Python. Seperti itu. Nah, adik-adik ada yang tahu ini gambar seperti chip, seperti board, seperti itu. MCU, ya unit pengendali mikro yang ada di komputer. Itu juga dibuatnya
atau di programnya itu pakai bahasa Python gitu. Jadi banyak sekali implementasi dari Python itu adik-adik di dunia nyata. Nih, keahlian menggunakan Python sangat dihargai tinggi di pasar kerja. Benar katanya Brian, kalau di masa depan mempelajari Python ini akan sangat berguna karena Python ini digunakan hampir di segala em, apa ya bidang pekerjaan, khususnya yang melibatkan IT seperti itu. Gitu adik-adiknya. Kenapa kita memprogram dengan Python? Ini alasannya. Python digunakan untuk proses otomatisasi rutinitas. Sebagai contoh, mengurus dan menganalisis pesan, menghasilkan laporan otomatis. Misalnya, mau buat sebuah sistem pelaporan keuangan otomatis. Itu bisa dibuat juga. Kayak mungkin tadi Brian buat hmm, aplikasi apa film itu pakai bahasa apa, Brian? Pakai Python juga. Apa? Kakak kurang dengar suaranya apa? Pakai Python. Iya. Ya, kita nanti akan menggunakan Python ini di project-project kita ke depannya. Ini salah satu contohnya ya kegunaannya. Kenapa sih gitu? Kenapa Python? Ya, nah gini adik-adik ya, setiap pemrogram atau programmer itu pasti tahu konsep dasar. Jadi kita harus tahu dari dasar dulu untuk bisa menjadi seorang profesional. Ya, hanya ahli seperti itu yang diperbolehkan untuk membuat program. Jadi cuman mereka-mereka saja yang tahu dasarnya nih yang boleh gitu. Karena kan em, kalau kita mau expert, tentu kita harus pelajari dari bawah dulu. Nah, berkaitan dengan pengenalan Python. Ngomong-ngomong tentang Python, tadi kakak udah sebut di awal, Python itu kan bahasa pemrograman. Tapi ada nih tiga hal yang sangat berkaitan. Nih, ada yang namanya algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Kakak mau nanya dulu nih, ada yang udah tahu? Ya, apa itu algoritma? Ada yang mau bantu jelaskan? Ada yang sudah pernah dengar? Oke, belum ada? Atau Algoritma mungkin bingung? Ya, algoritma itu kayak langkah-langkah logis yang udah distruktur buat nyelesain tugas gitu sama komputer udah disusun. iya bener banget ya katanya Brian. Algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis atau terstruktur ya. Serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah yang harus terstruktur. Kalau kakak mau contohkan, misalnya nih, algoritma membuat kopi. Ya, untuk membuat kopi, itu kan adik-adik gak boleh salah-salah ya langkahnya ya, nggak boleh. Misalnya, eh, tuangkan dulu, eh, misalnya nggak ada gelasnya, ya nggak ada gelasnya, atau sudah dituang kopi dengan gulanya tapi nggak diaduk, atau langkahnya terbalik-balik, maka tidak akan mencapai tujuan gitu. Itu contoh sederhananya. Ya, pengimplementasian algoritma itu di kehidupan sehari-hari banyak. Algoritma berangkat ke sekolah, kayak gitu. Berarti urutan langkah-langkah untuk menuju ke sekolah. Itu analoginya ya. Gitu. Nih contohnya ya, bayangkan seorang guru hanya dapat bertindak sesuai algoritma yang diberikan. Buatlah sebuah algoritma yang membuat guru eksekutor algoritma menulis kata Python pada papan tulis. Jadi gimana caranya? Pasti gurunya itu harus ambil spidol. Spidolnya dibuka. Kemudian nulis di papan tulis. Tapi kalau kebalik, ke papan tulis dulu, belum bawa spidol. Berarti kan itu akan memperumit langkahnya ya, seperti itu. Nah, ini dia. Pada sebuah algoritma yang baik, ini ada ciri-cirinya ya. Seluruh operasi yang dibutuhkan adalah ada dalam algoritma. Seluruh operasi yang dibutuhkan ada dalam algoritma. Misalnya, ke kanan, ke kiri, gitu. Itu harus jelas gitu. Mengapa? Ya, eksekutor tidak akan pernah bertindak sendiri dan hanya melakukan apa yang diminta. Jadi eksekutor itu tidak akan melakukan langkah lain. Kalau misalnya nggak diminta untuk belok kanan, misalnya kita mau ke sekolah nih, harusnya lewat jalan A, tapi nggak ada perintah untuk lewat jalan A, maka akan salah gitu. Kita nggak akan nyampe tuh ke tujuan seperti itu. Kemudian,
Seluruh operasi disusun dalam urutan yang benar. Seperti tadi ya, udah kakak jelasin. Harus yang pertama itu ada di urutan pertama, nggak boleh ditukar. Gitu. Yang terakhir adalah operasi tidak boleh bersifat ambigu. Ambigu itu apa? Artinya ambigu itu mempunyai lebih dari satu arti. Membingungkan ya. Kayak ini harusnya belok ke kanan apa ke kiri gitu. Ya, ini adalah contoh dari algoritma yang baik. Nah, gini, komputer itu kan nggak tahu ya, nggak tahu kalau kita kan nggak bisa ngomong sama komputer secara langsung. Nah, komputer itu nggak akan tahu nih misalnya kita suruh kalikan 3 dengan 12. Komputer itu tidak akan tahu seperti itu. Jadinya ada sistem gitu di balik itu yang mengatur proses sampai komputer ini bisa tahu. Nih, kom- eh, komputer tidak akan tahu perintah yang disampaikan langsung ke komputer. Misalnya, Aisyah bilang nih, komputer, eh, ketikan nama saya gitu. Tentu saja komputer tidak akan langsung tahu gitu. Jadi perlu ada yang namanya algoritma atau langkah-langkah gitu. Mungkin masih bingung ya, nanti implementasinya di kode program akan dijelaskan bertahap. Oke, nih kita lanjut ke, ini udah ketahuan ya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Mungkin adik udah tahu ya. Ya, bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Karena manusia tidak bisa ngomong sama komputer, nggak bisa ngomong sama mesin, kita butuh yang namanya bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yuk. Python, JavaScript, HTML. Iya, benar. Ya, jadi kalau ngomong tentang Python, Python itu apa? Ya, Python itu adalah bahasa pemrograman itu sendiri yang kita pelajari agar kita bisa mengerjakan sesuatu tertentu gitu. Hal ini terdiri dari serangkaian komando. Jadi kita em, bahasa pemrograman itu isinya adalah perintah-perintah yang nantinya akan dimengerti oleh apa? Oleh apa, Genadi? Hmm. Ya, oleh komputer. Jadi kita belajar bahasa pemrograman itu ya supaya komputer itu bisa ngerti apa yang mau kita sampaikan ke komputernya. Nah, apa itu program? Ya, jadi program itu sendiri adalah sebuah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Bingung ya? Gini. Tadi kan kita ngomong tentang algoritma buat kopi. Algoritma buat kopi itu kan ditulisnya pakai bahasa manusia. Pertama, siapkan gelas. Kedua, tuangkan kopi, gitu kan? Nah, bahasa manusia itu karena tidak bisa dimengerti oleh komputer, maka diubahlah menjadi bahasa pemrograman, gitu. Bahasa pemrograman itu diketikkan, maka dia disebut sebagai kode program. Ya, jadi istilahnya program itu algoritma yang dibentuk dalam bahasa pemrograman, gitu. Bukan bahasa manusia, tapi bahasa mesin. Seperti itu. Ya, selanjutnya, sebelum itu kakak mau nanya, udah paham nggak tadi kakak ngomong tuh kan ada 3 poin tuh. Algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Ada yang mau ditanyakan dulu, minta diulangi kak. Pusing, aku masih nggak ngerti ini. Boleh, silakan. Nggak ya? Berarti udah paham. Kalau gitu kita lanjut, ya. Bagaimana cara membuat program yang dapat dipahami oleh komputer? Kita perlu mengikuti aturan penggunaan simbol dan komando Python. Jadi setiap bahasa pemrograman itu ada sintaks ya, kode programnya itu beda-beda gitu. Setiap bahasa pemrograman ada aturannya sendiri-sendiri ya. Mungkin Brian tahu ya, gitu. Jadi ada aturan mulai. Komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling awal baris. Jadi kalau kita nanti udah mulai ngoding tuh, ada yang harus ditulis pertama kali gitu aturannya. Dan itu harus ditulis. Kalau enggak,
maka bisa jadi kodenya error gitu. Yang kedua adalah aturan deretan. Komando-komando dijalankan berurutan sebagaimana tertulis. Algoritma runtut dari A sampai Z gitu. Harus beruntut. Yang ketiga adalah aturan desain kode. Pada Python, Anda tidak dapat mengganti huruf kecil dengan huruf kapital. Ya, ada namanya case sensitive. Kalau misalnya adik-adik nulis em, bahasa pemrograman, itu kalau hurufnya besar kecilnya itu beda, di Python itu akan jadi error gitu. Jadinya programnya nggak bisa dijalanin gitu. Oke, karakter asing bahkan spasi atau komanya itu sangat diperhatikan. Jadi nanti adik-adik kalau udah mulai ngoding harus diperhatikan. Jangan sampai spasinya salah, jangan sampai karakter-karakternya hurufnya itu salah gitu. Jadi kesimpulannya Python adalah bahasa terkenal di dunia. Ya, kita ulang, Python adalah bahasa terkenal di dunia yang digunakan untuk menyelesaikan sejumlah tugas, banyak proyek gitu. Program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman tadi. Nanti akan tanyakan ya di akhir ya. Untuk membuat program bekerja, Anda harus mengikuti aturan. Ya tadi ada aturan, ada 3 aturan, dan itu harus diperhatikan. Oke, di sini kakak mau nanya dulu. Adik-adik udah tahu nggak kalau adik-adik itu belajar mengakses sebuah platform milik Algonova? Udah tahu ya? Atau belum? Tahu, Kak. Belum ya? Tahu, Kak. Oke. Kenapa? Sudah tahu, Kak. Oh, oh sudah tahu ya. Oke. Kalau begitu berarti adik-adik udah pernah buka ya, sudah dapat akunnya ya? Iya. Nah, di Algonova kan punya platform sendiri tuh, ada websitenya. Nanti di sana itu apa sih fitur-fiturnya gitu? Mungkin ada yang sudah pernah buka ya, fiturnya itu ada 2 bagian besar. Yang pertama itu kursus. Ya, kursus itu isinya adalah tugas-tugas adik-adik yang harus dikerjakan di setiap pertemuan. Kemudian di sini ada laboratorium. Ya, di laboratorium itu menyimpan program pribadi. Nanti adik-adik bisa unggah programnya ke laboratorium gitu supaya eh, terdokumentasikan kayak gitu. Jadi nanti untuk mengerjakan tugas ya, nanti akan ada tugas setelah kakak menjelaskan ini yang bisa diakses di masing-masing akunnya seperti itu. Nah, dan kursus itu terdiri dari teori dan rekomendasi latihan, tugas, dan proyek. Ada 2 tipe ya, yang wajib dikerjakan dan ada latihan tambahan. Jadi ada bukan hanya 2 ya, ada tugas tambahan ya. Tandanya seperti ini kalau tugas tambahan. Em, ini ada tulisannya gitu kan, tugas tambahan gitu. Terus ada dokumentasi mencetak data. Itu nanti kalau misalnya adik-adik mengimplementasikan kode programnya. Yang pasti ada 2 tugas, bukan cuma 2 ya, salah ya. Maksud di contohnya sini ada 2 tugas seperti ini. Ini adalah tugas wajib yang nanti adik-adik harus kerjakan, seperti itu. Nah, apa sih tampilannya setelah dibuka tugas-tugasnya? Ya, jadi di platform itu nanti ada tampilan seperti ini. Nah, platformnya ini nanti digunakan untuk mengetikkan kode program. Oke, kalau adik-adik sudah kerjakan, buat kode programnya, sistemnya ini akan memeriksa secara otomatis. Ya, kita bisa lihat instruksi apa namanya instruksi tugasnya di sini. Kemudian mengetikkan kode programnya di sebelah kiri, gitu kan? Nanti kalau udah bisa dicek di run programnya. Kalau di run ternyata masih salah gitu, berarti harus diulang karena sistemnya mengecek secara otomatis. Dan baru bisa kita next ke tugas atau soal berikutnya setelah soal pertama ini terselesaikan. Gitu. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh platform? Ya, ada bisa menyimpan proyek pribadi, adik-adik bisa simpan proyek pribadinya ke laboratorium. Misalnya kayak Brian
atau Genadi atau Aisyah buat proyek gitu kan, yang di luar dari mata pelajaran atau di luar dari kursus gitu. Pengen buat ini pengen buat game gitu. Nanti bisa dipublikasikan di laboratorium gitu. Oke. Nah, adik-adik em, berarti sudah ini lagi akses ya. Adik-adik silahkan bisa juga sembari mengakses ke platformnya gitu. Ya, kemudian tunggu kakak lihat dulu. Ya, nanti adik-adik bisa mulai buka platformnya. Kita nanti akan mulai mengerjakan tugas-tugasnya, program-program pertama. Gitu. Ya. eh Mungkin bisa adik-adik sekarang dibuka gitu, sambil dilihat ya, ada berapa tugas, atau asesmen yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Oke, boleh? Ya. Setelah itu nanti kita akan masuk ke topik. Kita nanti akan, iya. Sembari membuka, gitu, sudah lagi buka platformnya? Sudah, Kak. Sudah. Bagaimana yang lain? Ya, kita tunggu ya, sampai teman-temannya buka. Udah, Kak. Oke, oke. Ya, nanti kita akan mengerjakan tugas setelah ini. Oke, kita masuk ke topik baru. Ya, tadi kan kita udah mengenal dasar Python tuh ya. Apa fungsinya, em, apa aturannya, kayak gitu. Ya, sekarang kita masuk nih, udah masuk ke dalam codingan atau masuk ke dalam Python itu sendiri. Jadi ada istilah yang namanya fungsi dan argumen. Apa sih ini fungsi dan argumen ini ya? Kita bedah satu-satu. Ya, banyak eh, pemrogram atau programmer itu yang belajar bahasa baru dengan program simple yang menyambut dunia kayak Hello World. Mungkin Brian juga dulu pertama-pertama belajar gitu kan ya, atau Genadi gitu. Ya, belajar atau Aisyah gitu belajar awalnya itu nanti kita akan mencetak dulu nih Hello World gitu. Kita akan belajar ini gitu. Untuk membuat program seperti itu, Anda perlu tahu cara mencetak. Tapi gimana sih? Apakah ditulis gitu kan? Enggak ya. Jadi kita perlu mencetak, perlu tahu cara mencetak keluaran informasi pada layar komputer. Kita tidak perlu membuat algoritma mencetak dari awal untuk hal tersebut. Python memiliki fungsi siap pakai. Ya, enaknya kalau kita pakai Python itu, kalau mungkin di bahasa yang lain itu, tunggu ya. Kalau mungkin di bahasa yang lain itu kita harus mengetikkan kode programnya sendiri ya. Kalau di Python itu kita udah dikasih yang namanya fungsi. Fungsi siap pakai. Ya, apa itu fungsi? Gitu. Apa sih fungsi siap pakai ya? Fungsi itu adalah sebuah algoritma. Ya, kalau fungsi itu adalah sebuah algoritma, berarti fungsi itu sendiri sudah ada urutan langkah-langkahnya tuh di dalam tuh. Yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Keluaran fungsi biasanya tergantung dari argumen data memberikannya. Ah, makin bingung apa itu fungsi. Ya, gitu. Kita lanjut aja dulu ya. Nih, ini adalah contoh ya. Di Python itu ada namanya fungsi print. Ya, print. Ditandai dengan ini tanda apa namanya? Kurung. Iya, betul. Kurung. Ya, benar. Fungsi dituliskan di Python itu menggunakan tanda buka kurung, tutup kurung seperti ini.
Nama fungsinya adalah print. Print adalah fungsi siap pakai untuk mencetak argumen yang tertulis di dalam kurung ya. Jadi, apa itu fungsi? Fungsinya ini, print. Print itu fungsi untuk apa? Print itu adalah fungsi untuk mencetak argumen. Argumennya itu tersimpan di dalam tanda kurung. Ya, contohnya bisa dilihat di sini nih. Contohnya bisa dilihat di sini. Print hello peretas. Print ini adalah apa? Ini apanya? Yuk, Genadi silakan. Hmm, menyalin atau mengcopy gitu. Ya, jadi print ini adalah nama fungsinya ya. Ya, ini adalah nama fungsi print untuk mencetak gitu. Karena kita mau lihat di sini, kita mau lihat nih, kita mau nulis tulisan halo para peretas, kita tulis di dalam tanda kurung dari fungsi print. Jadi kita tulis print dalam kurung petik satu gitu ya, petik satu, di dalam petik satunya kita tulis halo para peretas. Maka nanti program akan mencetak tulisan seperti ini. Atau kakak mau ini kan ya, contohkan di Visual Studio. Di Visual Studionya kakak. Mm-mm. Atau nanti aja ya kita lihat. Oke, ya contoh keduanya misalnya kayak gini. Contoh kedua, print halo para peretas gitu. Halo para peretas itu adalah argumen gitu. Jadi halo para peretas itu argumen yang akan ditampilkan ke komputer gitu, yang ditulis dengan perintah print. Begitu juga dengan print umur saya 14 gitu. Nanti akan tampilnya seperti itu. Nah, kemudian di sini yang keempat ini ada contoh tulisan angka. Kenapa sih kok yang di atas semuanya pakai petik, yang ini enggak? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, karena kalau dia itu tulisan, itu nanti akan berkaitan dengan tipe data yang akan kita pelajari ke depan. Kalau dia tulisan, dia harus ditulis pakai tanda petik dua. Tapi kalau angka tidak perlu. Jadi kita langsung tuliskan angka tersebut di dalam tanda kurungnya. Ya, tanda koma 1,4 itu akan membuat spasi di antara angka 1 dan angka 4 seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Ini adalah contoh eh, fungsi print untuk menghitung gitu. Jadi komputer itu juga bisa ngitung. Tapi untuk menghitung kita punya perintah gitu. Kita nggak bisa nulis kayak komputer 10 tambah 4 gitu. Jadi kita nulisnya di dalam fungsi tadi. Fungsi print untuk mencetak nilai. Di dalam tanda kurungnya kita berikan perintah perkalian. Misalnya 2 kali 7 gitu. Hasilnya 14. Nanti akan ditampilkan sesuai dengan operasi yang diminta. Kalau dijumlahkan, hasil dijumlahkan. Kalau dibagi ya jadi dibagi gitu. Oke. Ya, jadi fungsi print, kayak ingatkan lagi, print itu adalah fungsi hasilnya atau apa yang mau ditampilkan itu ada di dalam argumennya. Ada di dalam tanda kurung-kurungnya gitu. Ya, ini ada fungsi print pada operasi aritmatika dan banyak banget ya, banyak banget yang bisa digunakan. Oke, ya. Jadi kesimpulannya untuk topik kedua ini kita sudah mempelajari ada sebuah fungsi. Fungsi, ya apa itu fungsi ya? Fungsi adalah algoritma yang dibuat dengan bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Em, kemudian, sangat mungkin untuk mengirim data pada fungsi. Hal ini disebutkan dengan argumen ya. Jadi argumen itu tadi yang ada di dalam tanda kurung tuh. Yang ada di dalam tanda kurung itu disebut argumen. Kemudian print adalah fungsi untuk mencetak parameter sesuai
yang tertulis dalam tanda kurung. Kakak mungkin mau contohin ya, mau memperlihatkan ke adik-adik dulu. Apa itu sebenarnya fungsi-fungsi tadi? Kakak buka dulu. Em, oke. Oke, sembari mungkin kakak menunggu untuk buka contoh. Nanti kakak mau contohkan pengimplementasian kode programnya ya. Adik-adik silahkan buka LMS-nya tadi, yang Algonova gitu. Adik-adik ada tuh tugas pertama tuh, bekerja bekerja pada platform. Untuk tugas pertama yaitu data keluaran. Coba, silakan adik-adik akses dulu. Sembari nunggu kakak mau buka Login ininya. infonya di mana? Login info maksudnya akunnya, Dik. Mm-mm. Oh, kamu belum dapat akunnya. Kayaknya belum deh. Oh iya ya, yang teman-teman yang lain belum juga. Oke, kalau gitu aku share dulu akunnya. Iya, kira udah dibagiin ya. Jadi ini kakak akses akunnya masing-masing aja ya. Jangan punya temennya yang diakses. Mhm. Oke, tunggu chat. Kakak bagi di ruang chat ya. Itu ada sama passwordnya. Silakan. Ya, kalau link dibukanya di LMS link LMS-nya ini nih, ya silakan masukkan username dan passwordnya. Yang udah berhasil boleh ini ya kasih tahu kakak ya. Kalau yang ada kendala juga. Saya sudah, Kak. Sudah Sudah ya, login oke. tadi. Boleh silakan dibuka untuk latihan pertamanya. Ya, latihan pertamanya itu data keluaran ya. Gimana yang lain udah? Sabar Kak, mau ganti wifi dulu bentar ya. Oh, oke oke silahkan. Yang udah bisa buka, ya boleh mulai dikerjakan aja ya. Kalau ada yang nggak ngerti nih gimana cara kerjanya, boleh, boleh nanya.
Halo, gimana? Aisyah lagi sudah mengerjakan mungkin ya? Genadi juga. Oke. Oke, ini kakak mau share ke... Ini udah masuk nih saya. Udah masuk? Ya, Oke, silakan boleh buka LMS-nya. Mungkin kakak juga ikut share screen juga ya, supaya adik-adik mungkin terarahkan. Kalau udah masuk, tunggu ya, kakak stop dulu. Kemudian kakak share yang bagian ini. Hmm, ya. Kalau Aisyah sama Genadi gimana? Udah progresnya gimana nih? Lagi ngapain sekarang nih? Lagi ngerjain Kak. Iya, jadi kan ini kita ada di pertemuan, kenapa ini 15 Oktober ya? Hmm. Nah, benar. Kita ini kan ada nih tugasnya nih. Ada program-program, ada data keluaran ya. Sekarang kita ada di data keluaran gitu. Ini ada pertanyaannya ya. Eh, di sini ada sejarah ya, bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang menguatkan. Seperti itu. Silakan dijawab. Ini kakak tadi nggak sebutkan, kakak nggak sebutkan tahun rilisnya. Tadi bisa cari. Kemudian ini ada soal kedua. Ini tadi yang kakak bilang. Kalau misalnya kita tuh punya, nih, di sini yang kakak contohkan nih. Kita mau nulis ini. Ini ada instruksinya. Jadi nanti outputnya harus kayak gini. Gimana caranya? Kita tulis di sini print. Nih, di sini kita masukin. Terus kalau udah kita bisa run gitu. Oh, ada yang salah. Print is not defined. Nah, berarti ini printnya kecil gitu. Nah, halo, ada kendala? Nggak ada?
belum Kak. Belum? Aisyah sekarang lagi ngerjain yang mana? Boleh kakak lihat? Aisyah boleh share screen-nya, Cin. Kakak bisa Yang lihat tiga Kak, Aisyah lagi ngerjain yang mana gitu. yang tiga. Eh, Brian ini ya? Live ya? Oh, lagi ngerjain. Oke, kalau gitu silahkan dikerjain ya. Oke, untuk pengerjaannya yang ini silakan silakan dikerjakan. Ya, kakak nanti kasih dulu waktu ya ke itu untuk adik-adik mengerjakan. Silakan. Kalau nanti ada yang kesulitan gitu, ada yang bingung nggak tahu, ngomong aja by chatroom atau ngomong aja langsung kalau misalnya ada kendala, kendala apapun itu dalam pengerjaannya. Kak, untuk yang nomor 4 tadi gimana cara ngerjainnya Kak? Oke, kakak share lagi ya. Tunggu dulu. Untuk soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4 tuh. Kakak kok belum ke-share ya? Oh ini. Oke. Nah, ini kan soal nomor 4. Soal nomor 4 itu kita disuruh untuk perbaiki program agar ia dapat mencetak muka tersenyum. Nah, gimana sih caranya bikin muka tersenyum? Gini kan kalau misalnya kita print ini hasilnya tuh bad input. Ya, sebenarnya apa sih salahnya gitu. Jadi kita perhatikan satu-satu apa yang kurang dari kode programnya. Coba kalau misalnya kakak hapus ini. Nah, berarti caranya adalah, karena kan kakak bilang tadi, kalau Python itu spasinya bahkan diatur. Nah, di awal fungsi print ini ada spasi. Silakan adik-adik hapus spasinya. Ya, tuh. Kalau misalnya kakak sudah hapus spasinya yang di baris ketiga, errornya pindah ke baris 4 ya, karena di baris 4 masih ada spasinya. Jadi untuk soal nomor 4 itu, cara mengerjakannya adalah dihapus spasinya. Nih ya, tuh. Silakan. Itu adalah kunci untuk menjawab nomor 4. Nah, contohnya kalau misalnya kakak udah hapus semua spasinya di awal, maka akan tampil, outputnya. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Kita let's go lanjut aja ke soal berikutnya ya di sini. Soal nomor 5. Ya, mungkin ada yang sudah sampai nomor 5 ya. Kakak ngikutin ini langkahnya Aisyah. Tunggu dulu ya, kakak mau. Oke.
Nomor 5 itu instruksinya adalah program yang menyambut dunia ya. Tadi udah ada contohnya gitu. Gimana cara nampilin output seperti ini? Gimana? Ada yang udah berhasil? Kakak kasih clue lah di sini ya, gitu. Itu clue-nya. Yeah. Gimana Genadi? Brian? Itu yang kemana? Saya tadi masih latihan mengetik. Kenapa? Saya nomor 4 tadi masih masuknya latihan mengetik. Oh, mungkin kamu buka yang ini ya. Kamu mungkin buka yang ini mungkin ya. Iya, oh salah ya. Oh, ini juga dikerjakan ya. Ini nanti kita kerjakan juga. Tapi em, saat ini kita masuk yang di data keluaran. Ya, nanti kalau yang ini tugasnya adik-adik selesaikan setelah tugas yang tadi ya gitu. Oh ya udah bentar. Ya, bisa kalau mau dikerjakan juga karena pada akhirnya dua tugas ini wajib sifatnya gitu. Kita sekarang lagi di yang kedua nih, data keluaran. Di data keluaran, kita ngurus yang ini. Ada gimana Isya udah berhasil nih yang nomor 6? Salah, bukan yang nomor 5 ya harusnya. Ya, nomor 5. Nomor 5 tuh kalau udah ditulis Hello World, diapain lagi, Kak? Kenapa Isya? Suaranya mungkin kurang terdengar ya di kakak, gitu. Nomor 5 itu kalau kalau udah selesai ditulis Hello World di gimanain, Kak? Kalau udah ditulis sama ya seperti nomor 4 tadi kalau udah berhasil gitu kan, kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, kan di platform itu ada tanda pengecekan otomatis. Kalau kode programnya berhasil, biasa ada warna hijau nih, kayak gini. Oh ya, jadi contoh kakak nggak ada yang ini. Jadi ada contoh yang warna hijau kayak gini, nanti Aisyah klik aja tingkat berikutnya. Jadi kalau belum ada hijaunya kayak gini, berarti belum selesai gitu. Ada yang kurang. Itu. Oke, Kak. Oke. Ada yang kurang dari Nih, kakak contohnya masih ada salah. Ini kira apa yang salah ya? Ternyata kurang tanda seru. Dituliskan sama ya. Pokoknya nggak boleh ada yang kurang supaya berhasil programnya.
Kalau dijalankan, mungkin terakhir itu bisa dicentang yang ini, pelangi ya gitu. Udah Ini nomor berhasil nih. 4 ceritanya mau ngapain? Oke, kita kembali ke nomor 4 ya. Jadi tugasnya itu adalah perbaiki masalah sehingga program mencetak gambar tersenyum seperti outputnya nih. Nah, Oh, ya gitu. Nah, tadi kan ada spasi tuh, ada permasalahannya yang bikin masalah tuh spasi. Ternyata mm, nih, ya karena Python nggak boleh ada spasi-spasinya, jadi dihapus spasinya aja, dihapus semua spasinya sampai jadi. Gitu. oh, Hasil tuh. Ternyata kalau sudah ketik programnya ini ya di yang bagian centang ini ditekan ya. sampai dia warnanya hijau. Kita akan lanjut. Di nomor 6 ini jumlah gaji para pegawai. Program menghitung jumlah gaji yang dibayarkan ke pegawai Departemen Penjualan. Nah, berarti ini pakai operasi apa kira-kira nih? Kali tambah bagi kurang gitu. Ya, mungkin kakak perlihatkan dulu tadi contoh di modul gimana cara operasi penjumlahan. Ini yang melihat contoh untuk nomor 6 gitu. Benar nomor 6 karena diminta untuk menghitung jumlah gaji pegawai gitu. Kira-kira pakai operasi yang mana nih? Ini dibagi ya. Ya, benar dibagi. Silakan dicoba sampai hasilnya sesuai ya dengan gambar output yang diminta. Dibagi atau em, dibagi atau dikali ya gitu. Apa ditambah, apa dikurang? Kalau bilangnya jumlah berarti operasinya itu antara entah itu ditambah atau dikali ya. Gitu. Halo, gimana? Genadi udah sampai nomor berapa sekarang, Genadi? 6, Kak. Kak, Oke, boleh 6 ya. mungkin coba Aisyah, ada dicoba apa? ulang. Mungkin boleh dicoba ulang lagi kan nomor 6.
Oke, kita ulang lagi untuk nomor 6 ya. Baik, di sini kakak belum share screen ya. Tunggu dulu. Nah, oke. Nah, yang pasti gitu, hasil atau output yang kita inginkan itu adalah ada tulisan nih, jumlah gaji para pegawai titik dua yang otomatis untuk membuat ini kita ketikkan di dalam em, fungsi print gitu sebagai argumen ya. Kita tulis dulu ini. Ya. Kemudian kita menggabungkan antara teks dengan operasi perhitungan. Karena soalnya minta nih, ada seorang pegawai departemen penjualan menerima 53.670 dolar. Secara keseluruhan, terdapat 12 pegawai di departemen. Jadi yang kita mintakan jumlah seluruh gaji pegawai. Berarti gaji satuan ini dikalikan dengan jumlah pegawainya. Nah, bagaimana sih cara menuliskan operasi perkalian gitu eh, di dalam fungsi print ini? Jadi kita tulis saja 53.670 kita kalikan, ya kalinya pakai tanda bintang ya, dengan 12. Kenapa dia di luar Kenapa dia di luar sini? Apakah akan berhasil? Apakah akan error? Kita coba. Akan berhasil. Seperti kakak bilang tadi ya, angka itu ditulisnya di luar petik. Kalau ditaruhnya di dalam sini, karena dia itu tulisan, huruf maksudnya, dia nanti munculnya seperti ini. Bukan jumlah perkaliannya. Makanya kita tulisnya di luar tanda petik ya, karena dia angka. Seperti itu. Aisyah sudah paham atau mungkin ada yang masih bingung gitu? Paham, Kak. Iya, oke. Seperti ini ya. Nah, ingat tadi ya, tanda koma itu memberikan spasi pada output. Kita cek apakah udah benar? Benar. Silahkan ditulis. Jika sudah berhasil, kita akan lanjut ke bagian soal berikutnya. Tuh. Ada yang udah benar nih di bintang-bintang ini soal pilihan gandanya. Bagian satu, bintang bagian satu. Pokoknya kalau ada yang bingung, langsung aja tanya ya.
Yo, gimana? Brian udah nomor berapa sekarang? 6 bonus soal. Iya, itu harga rental. Oke, nice. Yang lain juga silakan dilanjutkan. Tuh, kakak udah kasih clue ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung untuk bagian 2 soal yang rental-rental. Ini rumusnya harus spesifik ya. Benar, masih harus spesifik. Ya, jadi ada 85.000 dolar. Jawabannya 93500 kan. Ya, di sini Hmm, ada tapi nih eh, petunjuknya nih. harus pakai rumus spesifik. Ya, jadi ada petunjuknya nih ya. Ya, kita ini contoh, kita contoh pakai ini. Benar, rumusnya memang spesifik ya. Gitu. Kan kita mau tahu nih, em, 10%. 10% itu gimana cara nulis 10%-nya gitu. Sudah ada yang berhasil. Mungkin Genadi, gimana Genadi? Udah nomor berapa sekarang?
Masih di harga rental. Oke, masih di harga rental ya. Sebenarnya ini clue-nya udah sangat em, pokoknya tinggal diganti aja dua angka gitu, disesuaikan logikanya gitu. Kalau ini pakainya contoh angka 100 gitu, kita implementasikan pakai angka yang diminta. Ya, mungkin bingung kan ya, kenapa sih 0,1%? 0,1%. Sini ada 0,1 gitu. Bingung? Ada yang bingung, ada yang paham. Sebenarnya ini angkanya tinggal di rumah saja gitu. Dari yang contoh sama yang harga sewa rental aslinya. Kak, punya aku udah sama persis tapi kok tetap nggak bisa ya, Kak? Kenapa? Punya aku udah sama persis tapi kok masih belum bisa ya, Kak? Sama persis, sama persis kayak gini. Angkanya berapa di sini? Apakah udah disesuaikan? Atau kamu malah nulisnya 100 di sini? Ya. Jadi kan tadi kakak nulis 100 itu sebagai contoh ya. Contoh yang ada di petunjuk gitu. Jadi angkanya ini kita sesuaikan dengan harga sewanya. Coba kalau kita pakai nih ya. Mana kira-kira hasilnya? Betul. Ini seperti itu. Ini ada clue ya. Mungkin adik-adik nanti mungkin harus kalau ada clue gitu, tinggal disesuaikan aja. Yap, benar. Jadi kenaikan 10%-nya itu dikalikan dari sini nih. Kemudian kita langsung di contohnya kan tambah 100 ya. Karena yang diminta di sini adalah 85.000 dolar gitu. Ya, operasinya sebenarnya dari petunjuknya cuman angka 100-nya dirubah ke jadi 85.000. Kenaikan 10% yang dihasilkan. Dan kode programnya ditulis dua baris ya. Karena secara output itu yang diminta juga seperti itu. Ada dua baris. Baris atas dan bawah. Oke. Artinya udah berhasil semua ya yang di sini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, wow, ini lebih komplit lagi, lebih kompleks. Pegawai dari Departemen Pengembangan telah mengajukan permohonannya. Kita buat aja dulu printnya. Kalau outputnya satu baris begini berarti printnya juga satu baris. Harus mengalokasikan dua, ini kasih koma. Nah, 6 laptop untuk 55 ribu. Bantu kesan menghitung alokasi yang perlu disediakan dari anggaran. Buatlah hasil kalkulasi seperti yang ditampilkan pada gambar.
Ya, kira-kira di apa tuh? Dikali, bagi, tambah, atau ada kali ada tambah, atau ada bagi ada tambah gitu kan. Kita tinggal hitung aja keseluruhan keseluruhan dananya. Ada 6 laptop dengan harga 55.480 dolar per buah. Tapi kita butuhnya 6, berarti diapain gitu kan? Misalnya contohnya kakak, contohin aja. Kalau ada yang bingung gitu kan. Berarti mungkin ya, karena kita butuh 6 laptop. Dengan harga per buahnya 55.480 dolar ya. Berarti dikali kayaknya. Supaya bisa kita tahu harga 6 laptop gitu. Kakak coba print dulu. Apakah ini sudah benar gitu kan? Oh, ternyata belum. Berarti masih ada proses operasi atau proses penjumlahan yang lain ya. Jadi clue-nya adalah semua ini dikalikan. Hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini. Dijadikan satu gitu sebagai output. Kita perlu operasi matematika lain nih selain perkalian. Entah itu kurang, bagi, atau gimana. Nah, mungkin kalau udah ada yang berhasil di bagian ketiga ini, boleh angkat tangan atau ada kendala, ada sulit, belum bisa. Oke, sudah berhasil Brian? Oke, Brian udah berhasil, berarti udah lanjut ke berikutnya. Oke, Aisyah dengan Genadi silahkan dilanjutkan. Nah, kakak lanjut untuk membahas soal ini supaya mengefisienkan waktu. Nah, di sini ada dua output penjumlahan yang diminta. Perusahaan memiliki 5.000 gigabyte data penyimpanan. Perusahaan mentransfer 20 berkas untuk disimpan. Berkas data satu berkas adalah 256 gigabyte. Penyimpanan tidak dapat menyimpan seluruh data. Berapa banyak berkas yang dapat disimpan pada penyimpanan? Berapa besar ruang yang tersisa? Gitu. Sini ada petunjuknya. Nah, yang pasti di sini ada perintah print terlebih dahulu. Gitu. Supaya mudahnya dapat menyimpan berapa berkas. Nah, di sini operasi aritmatikanya. Terus kita kasih petik lagi untuk tulisan berkas. Kak, Ya, ada apa Genadi? aku tadi yang di harga rental masih kayak mm, ada titik nolnya gitu, Kak. Masih belum bener, Kak. Masih belum benar di titik nolnya. Oke, Genadi, eh, ada keterangan errornya di sini ya?
merah ya warnanya. Atau gimana? Kayak ada titik nol di belakangnya gitu. Oh iya, masih ada titik nol di belakangnya gitu. Jadinya ini ya masih em, salah gitu kan. Oke, tadi kan hasilnya itu adalah kita menjumlahkan ini gitu kan. Kita jumlahkan. Jadi 3 kali 21 8 30 gitu kan. Terus ditambah 11 4 11 ditambah 5 dikali, salah ya, bukan 5, bukan 4, tambah 5 dikali 290. Oke, kita coba run dulu ini. Ya, ya. Genadi tadi di sininya masih 44041,0 gitu ya hasilnya ya? Hmm, Kak, maksudnya tadi yang di harga rental, Kak. Oh, harga rental ya. Ini apa yang barusan? Salah ya. Harga rent. Oh, yang ini. Betul. Jadi mungkin Genadi nulisnya nih ada kelebihan nolnya ya. Nol nol yang dua ini kan maksudnya kan? Iya, Kak. Kayaknya Iya. jadi aku nulis Oke, jadi semuanya. oh iya nggak usah ya. Jadi kalau operasi berhitung seperti ini tuh nol nol belakangnya itu tidak perlu dituliskan ya gitu. Jadi 85.000 aja, nggak usah pakai titik juga nanti salah. Gini Hmm, aja. Bener. oke, Kak. Thank you, Kak. Siap. Oke. Yang di sini udah ketebak nih jawabannya malahan. Ya, gini dijumlahin, dikaliin dan dijumlahin. Oke, tadi kakak lagi ngeliat ini. Ah, Tuh, main udah selesai. udah selesai? Hmm, Oke, kalau brain sudah selesai, gitu kan? Sekarang 7, 8, 9-nya udah juga. udah. Udah, oke. Mungkin Brand bisa lanjut ke soal yang bagian pertama tuh, yang program-program. Udah, tadi kan udah. Oh, udah duluan ya? Oke. Oke, sekarang Brian udah selesai gitu. Ya, karena Brian udah selesai mengerjakan semuanya, ter- di sini ada tugas tambahan. Kalau misalnya Brian mau tambahan nilai gitu supaya bagus, dapat poinnya lebih bagus, ini bisa juga Brian kerjakan tugas tambahannya dan dokumentasi mencetaknya seperti itu. Oke. Sembari kakak membantu teman-temannya yang belum selesai. Gitu. Bisa dikerjakan tugas tambahannya. Oke, mungkin nanti di menit ke 26 ya. Kita closingnya itu 20 lewat 30 kan ya. 90 menit gitu waktunya. Kita efisienkan waktu 20 lewat 26. Mungkin kakak akan closing gitu. Ya, saat ini Aisyah sudah di nomor berapa gitu? Aku bintang yang terakhir itu, Kak. Oh, di bintang yang terakhir ya. Oke. Ini kan ada clue nih. Kakak tambahin clue-nya. Kakak tambahin clue-nya di sini. Gitu. Kita masih. Oke, dikasih koma. Dikasih koma lagi. Terus dikasih gas. Nah, operasi apa yang kita butuhkan di situ?
Ini kakak kasih clue lagi. Kita butuh operasi seperti ini. Lima ribu persennya ini titik-titik dikalikan dengan titik-titik. Berapakah gitu? Di sini ada petunjuknya nih. Oh ya Kak, saya baru sadar. Ini tanda kutip satu sama tanda kutip dua nggak ada bedanya ya, sama aja kan? Betul banget. Jadi kutip satu dengan kutip dua itu nggak ada bedanya. Eh, hanya saja ini digunakan intinya dia untuk menulis nanti kita tahu Ya. tipe data gitu. Dia tipe data teks gitu. Petik Hmm. satu bisa juga petik dua. Hmm. Iya, sama aja. Cuman memang lebih sering ya kalau di Python itu orang pakainya petik satu. Hmm. Dari tadi main refleks pakai petik dua. Iya. Ya, kebiasaan kan keyboard langsung ya. Nggak apa-apa. Sama aja kok outputnya. Hmm. Oke, sekarang udah 20 lewat 27 ya. Gimana Aisyah dengan Genadi ada kendala untuk pengerjaan ini? Bintang keempat ini, bagian keempat. Punya saya belum bisa, Kak. Belum bisa ya? Oke, jadi kita perhatikan lagi untuk di sini kan udah dikasih clue nih. Ini namanya tanda bagi. Tanda bagi untuk bilangan bulat seperti ini ya. Bilangan bulat itu ya bukan bilangan pecahan, nggak pakai koma-koma. Di sini kakak udah 5.000 itu adalah eh, data yang dimiliki oleh perusahaan 5.000 GB. Kemudian perusahaan mentransfer 20 berkas untuk disimpan. Besar data satu berkas adalah 256 GB. Penyimpanan tidak dapat menyimpan seluruh data. Berapa banyak berkas yang dapat disimpan pada penyimpanan? Berapa besar ruang yang tersisa gitu. Jadi 5.000 ini kalau kita paham dari soalnya, kita bahagi saja dengan besar data satu berkasnya gitu. Di sini berarti dibagi dengan 256. Sekalian belajar matematika gitu. Oke, kemudian di sini kita mau tahu berapa giga yang tersisa. Berarti 5.000 per 100 atau 5.000% ini dikalikan dengan data berkasnya, data satu berkasnya dengan jumlah berkas yang mau disimpan. Berarti di sini itu 256 dikali dengan 20 ya. Oke, kakak coba dulu. Belum berhasil. Mungkin ada kesalahan pengetikan gitu. Sudah, Kak, sudah bisa. Oh iya, ini bukan 20 ya, harusnya 19. Kak, Ya, ada apa tuh? yang tadi di bintang 3 itu enamnya memang harus dikali gitu atau dibiarin aja, Kak? Ya, jadi enamnya ini harus dikalikan ya. Ya, kita udah telat ya. Kita kalikan ya, karena kan yang diminta di sini jumlah harganya tuh, dananya gitu kan.
Kalau per satu laptopnya itu 6 kan, contohnya laptop. Satu laptopnya itu 55.480 dolar. Berarti kita kan mau tahu harga dari 6 laptop ya, makanya kita butuh operasi perkalian seperti itu. Nah, kita udah kalikan laptop, tapi kita kan juga mau tahu jumlah keseluruhan nih. Ada 6 laptop, 6 layar, 11 mouse, dan 5 keyboard. Oleh karena itu, masing-masing dari alat ini dikalikan gitu, terus ditambahkan. Jadi di sini ada operasi pertambahan. Ya, di sini laptop, 6 laptop ditambah 3 mouse, 3 layar ditambah 11 mouse dan 5 keyboard gitu. Berapa total harganya? Jadi di sini harus dikalikan dan ditambahkan seperti itu aturan operasinya. Oke, baik adik-adik semua. Karena ini waktunya sudah lewat 1 menit ya, mohon maaf kakak tidak on time gitu. Eh, Adik-adik yang belum selesai, silakan menyelesaikan eh, asesmennya, tugasnya. Mau menyelesaikan tugas bonus juga silahkan. Ya, kakak close screen saja. Baik. Em, Mungkin Aisyah belum selesai dengan Genadi belum selesai, bisa diselesaikan ya tugasnya. Nanti kakak akan cek satu-satu gitu. Oke, karena sudah malam juga, adik-adik mau melanjutkan kegiatan lainnya gitu. Kakak mau nanya mungkin ya, untuk closingnya nih. Kan Brian udah selesai nih, Brian habis ini mau ngapain nih rencananya? Main game kah? Belajar buat ulangan. Oh iya iya iya. Oke, good ya, good. Oke, Aisyah, habis ini mau ngapain nih? Saya juga sama belajar membuat ulangan. Oke, kalau gitu eh, ya silahkan dilanjutkan. Genadi gimana Genadi? Kakak mau tahu aja nih. Em, Kayaknya habis ini main Mobile Legends. Oke, good. Oke, kalau seperti itu, tetap tugasnya jangan dilupakan. Terima kasih sudah bergabung di kelas. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Selamat bertemu kembali di pekan-pekan berikutnya ya untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih dan selamat malam. Sehat-sehat selalu semuanya. Dadah. 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 Thank you, Kak. Oke. Dadah Genadi, dadah Aisyah.